Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilan Hanafi dari kelas 2C PGMI akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Filsafat Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Firman Sidik MPDI. Saya akan membahas tugas kali ini yaitu nilai-nilai pendidikan Islam dari pemikiran tokoh dan relevansinya dengan pendidikan kekinian. Yang pertama yaitu Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Khozim Ahmad Ibnu Yakub Ibnu Miskawayh. Sebutan namanya yang lebih masyhur adalah Miskawayh atau Ibnu Miskawayh. Nama tersebut diambil dari nama kakeknya yang semula beragama Majusi kemudian masuk Islam. Gelarnya adalah Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabat Ali, yang bagi kaum Syiah dipandang sebagai yang berhak menggantikan Nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam sepeninggalannya. Dari gelar ini tidak salah jika orang mengatakan bahwa Miskawayh tergolong penganut aliran Syiah. Gelar yang juga sering disebutkan yaitu Al-Khozim yang berarti bendaharawan disebabkan kekuasaan Adhud al-Daulah dari Bani Buwayhi. Ia memperoleh kepercayaan sebagai bendaharawannya. Ia dilahirkan di kota Rai atau Teheran sekarang, Iran pada tahun 330 Hijriah atau 9 Masehi dan wafat di Ashavan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Dasar pemikiran Ibnu Miskawayh. Yang pertama, konsep manusia. Ibnu Miskawayh memandang manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan karena dalam kenyataannya manusia memiliki daya pikir dan manusia juga sebagai makhluk yang memiliki macam-macam daya. Menurut dalam diri manusia adalah 3 daya, yaitu daya bernafsu atau an-nafs al-bahmiyah sebagai daya terendah, daya berani an-nafs as-sabuiyah sebagai daya pertengahan, daya berpikir an-nafs an-tahikat sebagai daya tertinggi. Kekuatan berpikir manusia itu dapat menyebabkan hal positif dan selalu mengarah kepada kebaikan, tetapi tidak dengan kekuatan berpikir binatang. Yang kedua, Al-Qabisi. Al-Qabisi adalah Abu Al-Hasan Muhammad Ibnu Khalaf Al-Ma'arifi Al-Qurawani. Al-Qabisi adalah penisbahan kepada sebuah bandar yang terdapat di Tunis. Kalangan ulama lebih mengenal namanya dengan sebutan Al-Qabisi. Ia lahir di kota Qairawan, Tunisia, wilayah Maghribi, sekarang Maroko, Afrika Utara. Pada hari Senin, bulan Rajab tahun 324 Hijriah sampai dengan 135 Masehi, beliau wafat pada tanggal 3 Rabiul Awal, tahun 403 Hijriah. Bertepatan pada tanggal 23 Oktober 2012, literatur tidak menyebutkan perihal kedudukan orang tuanya. Barangkali Al-Qabisi bukan dari keturunan ulama yang termasyhur atau bangsawan ataupun hartawan, sehingga asal keturunan tidak banyak digambarkan sejarah. Namun namanya terkenal setelah ia menjadi ilmuwan yang berpengaruh dalam dunia Islam. Al-Qabisi merupakan salah satu ulama yang produktif dalam mengarang kitab-kitab. Ia menghasilkan 15 karya dalam bidang fikih maupun hadis, di antaranya Al-Mumahimid fil Al-Fiqih dan Al-I'tiqadat, sedangkan karyanya dalam bidang pendidikan berjudul Al-Mufassal lil Ahmal Al-Muta'allimin wal Ahkam Al-Mulaimin wa Al-Muta'allimin, sebuah kitab kerincian tentang
keadaan para pelajar, serta hukum-hukum yang mengatur para guru dan pelajar. Kitab terdiri dari 80 halaman dan dibagi ke dalam 3 juz. Pemikiran Al-Qabisi. Yang pertama, pendidikan anak-anak. Al-Qabisi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anak-anak yang berlangsung di kutab-kutab. Menurutnya, bahwa pendidikan anak merupakan upaya amat strategis dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dilaksanakan dalam penuh kesungguhan dan ketekunan yang tinggi. Tujuan pendidikan Al-Qabisi menghendaki agar pendidikan dan pengajar dapat menumbuh kembangkan pribadi anak yang sesuai dengan nilai Islam yang benar. Lebih spesifik, tujuan pendidikannya adalah mengembangkan kekuatan akhlak anak, menumbuhkan rasa cinta agama, berpegang teguh kepada ajarannya, serta berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang murni. Di samping itu juga Al-Qabisi mengarahkan dalam tujuannya pendidikan agar anak memiliki keterampilan dan keahlian pragmatis yang dapat mendukung kemampuannya mencari nafkah. Yang ketiga yaitu metode dan teknik belajar. Selain membicarakan materi, ia juga berbicara mengenai teknik dan langkah mempelajari ilmu itu, misalnya menghafal Al-Quran dan belajar menulis. Langkah-langkah adalah berdasarkan pemilihan waktu yang terbaik, yaitu waktu pagi-pagi selama seminggu, terus-menerus dan baru beristirahat sejak waktu duhur, hari Kamis sampai dengan hari Jumat. Kemudian belajar lagi pada hari Sabtu pagi hingga minggu berikutnya. Al-Qabisi juga mengemukakan metode belajar yang efektif, yaitu menghafal, melakukan latihan, dan demonstrasi. Belajar dengan menghafal adalah cara pengajaran yang amat diperhatikan oleh pendidikan modern sekarang. Di antara ketetapannya adalah pemahaman. Tokoh ketiga yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ia dilahirkan tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshana, sebuah kota kecil dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan atau bagian dari Persia. Ketika lahir, ayahnya menjabat sebagai gubernur di salah satu pemukiman Nuh Ibnu Mansur atau sekarang wilayah Afghanistan. Ibnu Sina memiliki kepintaran dan ingatan luar biasa. Sejak kecil, banyak orang yang mengaguminya sebab ia adalah seorang anak yang luar biasa kepandaiannya. Bahkan pada usia 10 tahun telah hafal Al-Quran seluruhnya, dan pada usia 17 tahun ia telah memahami seluruh teori kedokteran. Ibnu Sina wafat pada usia 58 tahun, tepatnya pada tahun 137 Masehi di Hamadan, Iran. Karena penyakit mah yang kronis, beliau wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. Pemikiran pendidikan Islam Ibnu Sina. Yang pertama, tujuan pendidikan. Ibnu Sina berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Yang kedua, kurikulum Ibnu Sina juga menyinggung tentang beberapa ilmu yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh seorang anak didik. Menurut Ibnu Sina, kurikulum harus didasarkan kepada tingkat perkembangan usia anak didik, yaitu fase 3-5 tahun dan 6-14 tahun, dan di fase atas 14 tahun. Usia 3-5 tahun menurut Ibnu Sina, di usia ini perlu diberikan mata pelajaran olahraga, budi pekerti, kebersihan, seni suara, dan kesenian. Usia 6-14 tahun
Selanjutnya, kurikulum untuk anak usia 6-14 tahun menurut Ibnu Sina adalah mencakup pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran, pelajaran agama, pelajaran syair, dan pelajaran olahraga. Usia 14 tahun ke atas, pelajarannya yang harus diberikan pada anak usia 14 tahun ke atas menurut Ibnu Sina amat banyak jumlahnya. Namun, pelajaran tersebut perlu dipilih sesuai dengan bakat dan minat si anak. Yang ketiga, konsep guru. Adapun pemikiran Ibnu Sina mengenai guru yang baik adalah guru yang cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya. Tidak bermuka masam, sopan santun, bersih, dan suci murni. Yang keempat yaitu metodenya. Ada metode talqin, metode demonstrasi, metode pembiasaan dan keteladanan, metode diskusi, metode magang, dan metode penugasan. Yang kelima, konsep hukum dalam pengajaran. Dalam konsep ini Ibnu Sina sangat hati-hati dalam memberikan hukuman karena sangat menghargai martabat manusia. Hukuman diperlukan jika dalam keadaan terpaksa. Atas dasar kemanusiaan ia membatasi hukuman tersebut, serta membolehkan pelaksanaan hukuman dengan cara yang ekstra hati-hati ini dalam keadaan tidak normal, sedangkan dalam keadaan normal hukuman tidak boleh dilakukan. Dan relevansinya dengan pendidikan Islam kekinian, patut dibenarkan apa yang dikatakan Ismail Rajil Al-Faruqi, bahwa inti masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini adalah masalah pendidikan, dan tugas terberatnya adalah memecahkan masalah tersebut. Keberhasilan dan kegagalan sesuatu proses pendidikan secara umum dapat dilihat dari outputnya, yakni orang-orang menjadi produk pendidikan. Apabila sebuah proses pendidikan menghasilkan orang yang bertanggung jawab atas tugas-tugas kemanusiaan dan tugasnya kepada Tuhan, bertindak lebih bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain, pendidikan tersebut dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, bila output adalah orang-orang yang tidak mampu melaksanakan tugas hidupnya, pendidikan tersebut dianggap gagal. Baik, hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.